Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut materi tentang algoritma dan pemrograman ya dengan bahasa Java implementasinya. Dan saat ini kita sudah akan masuk ke array list. Jadi yang dari sebelumnya, dari slide-slide sebelumnya itu ada konsep array satu dimensi. Lalu kita lanjut dengan tumpukan, dengan antrian dan list umum. Nah, masih menggunakan array statis. Sekarang kita akan gunakan tipe generik ya, yakni satu diantaranya namanya adalah array list. Nah, array list ini dia mirip halnya dengan array statis dengan dimensi 1 ya, termasuk ke salah satu jenis generik atau collection ya. Namun pada array list ini kita tidak mendeklarasikan berapa banyak ukuran yang dibutuhkan. Ya, mau kita tambah, hapus ya, otomatis akan indeksnya diperbaharui sendiri. Oke. Nah, pembaharuan data pun ada di sini ya, dan beberapa metodenya sangat-sangat lengkap. Nah, indeks di array list dia secara otomatis ya dilakukan saat ada data diisikan ke array list yang pertama. Pada pemrograman Java, indeks pertama tetap berawal dari 0. Untuk pencacah atau mencetak isi dari data, nah kita bisa gunakan versi iteratif looping atau dengan cara lainnya ya. Nah, array list ini ketika dideklarasikan perlu juga mendeklarasikan import ya, import java.util.arraylist atau bisa langsung kita singkat java.util.asterisk. Jadi semua all. Oke, meskipun itu tidak disarankan ya, kita akan lebih spesifik. Entah apa karena Java memang dikatakan boros memori atau tidak. Nah, kita awali dengan yang mudah dulu ya. Oke, selain array list sudah disebutkan, disediakan tipe generik lainnya, misalkan stack, priority queue, hash ya, tree. Ini atau vektor, ada library-nya dan ada hierarkinya, bisa nanti kita pelajari. Nah, kita kenalkan dulu beberapa metode di array list, terutama pada metode konstruktor. Nah, konstruktor ini sudah pernah kita kenal, yakni salah satu metode yang ada pada satu kelas dan dibuat untuk menjadi instantiator objek atau alokator memori ya, untuk alokasi memori di sini. Oke, konstruktor yang pada array list di sini ada 3. Nah, ini akan kita sebut dengan namanya overloading method, yakni polimorfisme ya. Next chapter kita akan pelajari tentang pemrograman berorientasi objek. Oke. Dan juga setelah itu akan kita ulangi lagi contoh-contoh kode programan dari Java ya, ketika diubah ke bahasa mungkin website, Android atau Python atau mungkin Pascal ya, atau dan lainnya di situ. Oke, nah ini ada 3 overloading kita sebutnya karena terjadi di dalam kelas konstruktor array list dia sendiri. Oke, yang membedakan yakni adalah ini pertama tidak ada parameter, yang kedua ada parameter, tipenya generic atau collection, yang berikutnya tipenya integer di sini dia. Oke. Nah, kita akan membiasakan membuat yang generik ya, apa sih tipe datanya dia. Metode di array list yang lainnya misalkan void add, bisa ditambah indeks tertentu seperti yang pernah kita buat menggunakan array statis ya. Atau metode add last bisa di situ ya. Ketika dihapus pun sama, bisa menghapus indeks tertentu ya. Ini hanya sebagian ya. Index of maksudnya adalah apakah ada data yang kita cari, misalkan ya, kalau -1 dia array list tidak berisi data yang kita cari atau elemen yang kita cari ya. Remove integer index, oh ini yang tadi ya, sama ya. Oke, lanjutan. Nah, ini masih banyak lagi ya, tidak perlu kita hafal, tapi sering-seringlah dipraktekkan dan kita komunikasikan bersama ya, kita diskusi. Karenanya belajar pemrograman, apapun itu kita harus kelompok di sini ya.
karena saling memperbaharui dan saling berbagi wawasan. Kalau memang kalian masih kuliah, sering-seringlah berkunjung ke lab, atau mungkin berkunjung ke teman-teman yang sudah bekerja, ya, terutama kakak kelas yang sudah lulus. Tanya ya, gimana nih tentang software house, atau mungkin di industri mana software lainnya ya. Nah, ini yang tadi ya, ada boolean contents juga sama. Kalau tadi index of, di sini mengembalikan indeksnya ya, di bagian berapa indeksnya. Kalau yang boolean contents akan menyampaikan true atau false. True kalau emang data yang dicari ada ya, dan false ketika tidak ada. Objek di sini salah satu juga tipe data class yang general ketika kita mendefinisikan kelas, entah mahasiswa, kelas mata kuliah, atau kelas yang lainnya, dan kita khawatir ya bisa kita gunakan untuk lebih amannya dengan tipe kelas objek ya. Ini panjang juga ya bahasannya, kita sesederhana mungkin dulu agar mood untuk belajarnya tumbuh. Yang penting itu dulu ya. Sama seperti kita ketika dikasih suatu kendaraan, katakanlah mobil Ferrari, kita tidak perlu memfoto-fotonya dulu ya, tetapi kita pakai aja mobil tersebut ya. Misalkan pakai, yang penting hati-hati, tergores sedikit tidak masalah gitu ya. Karena ini seakan-akan kalau kita belajar ya, kita harus coba ya, kita harus praktekkan. Nah, integer size ini menghitung berapa jumlah data yang sudah masuk ya. Kalau di list yang di array yang statis, kita menggunakan variable .length ya, berapa ukurannya yang sudah didefinisikan di awal. Kalau ini kita gunakan integer size untuk menghitung berapa data yang telah diisikan ke dalam array listnya. Oke. Nah, deklarasi array list. Nah, tadi kita butuh import Java util array list. Bisa kita ganti dengan asterisk atau star ya, atau bintang. Artinya semua ya yang di dalam package util. Ya, library kita panggil ya. Tentu tidak efisien ya. Lalu public class contoh array list, public static void main string argument array list ya, tipenya string contoh, mau tipenya integer boleh. Oke, ini tidak boleh int ya, tapi integer ya ditulis bukan tipe primitif di sini, tapi ditulis. Kalau char karakter ya, double huruf D, huruf kapital semua. Atau mungkin array list tipenya adalah mahasiswa, kita akan buat sendiri, atau tipe student, tipe mata kuliah, tipe dosen wali ya, tipe jurusan, tipe komputer misalnya, seperti itu. Oke, list sama dengan new array list, string tipenya ya. Nah, di sini kita gunakan list.add Barja ya, list.add Prabu, list.add Sanjaya, Raden, list.add Raja ya. Ini penambahannya dilakukan dengan di akhir ya. Oke, berasa mempelajari tumpukan kembali ya. Oke, sekarang kalau ingin menjelajah di array list atau mencacah ya, membaca tiap data dari array list, kita bisa menggunakan iteratif yang pernah dicontohkan di slide sebelumnya ya, atau bisa juga dengan beberapa cara lainnya ya, bahkan dengan fitur-fitur baru yang ada di mesin ya, atau mentahan atau installer Java ya, JDK ya, atau SDK untuk mobile-nya misalnya. Nah, diantaranya menggunakan iterator interface for each loop. Nah, ini fitur baru ya. Oh, ini fitur baru ya dari SDK, menggunakan lambda nanti ya. Ada list iterator juga, ada for loop dan for each remaining ya. Nah, banyak di sini bisa kita gunakan. Sekali lagi, ada iterator interface for each, list iterator, for loop, for each ya, for each remaining ya. Nah, ini biasanya ketika kita berinteraksi dengan database,
ini akan sering kita gunakan ya. Apakah bisa kita buat sendiri ya, seperti yang di struktur data dengan array statis, tumpukan, list umum atau antrian? Bisa saja. Tapi lebih baik ya sudah, kita sudah mencoba mempelajari dan implementasi. Sekarang kita bisa menggunakan bawaan pustakanya ya. Oke, jadi kita mempelajari banyak ya. Di slide sebelumnya kita membuat semacam list versi kita sendiri. Oke, di sini kita menggunakan yang sudah disediakan ya, kita berkenalan dengan dia. Oke ya. Nah, review iteratif ini bisa kita cek, sudah pernah dicontohkan secara iterasi biasa. Misalnya adalah di dalam perulangan for atau while ya, atau mungkin do while ya, bisa juga di sini. Nah, di for ada nilai awal, mulai iterasi dari mana. Iya, list.size. Nah, ya, list yang ini berkaitan dengan kode program sebelumnya, dan seterusnya kan beberapa contoh yang lain kita gunakan dari sebelumnya ini ya. Nah, ini dia list ini yang dimaksud ya. List ini objeknya nanti akan berkaitan dengan seterusnya. Ini kondisi berhentinya i++ mesti sama. System out print list.get index ke i yang tadi dimaksud. Oke, ini yang dengan iterasi versi biasa ya. Bisa dilaksanakan, bisa. Ada masalah? Tidak ada masalah ya. Boleh, silakan saja. Misalkan ada yang mengatakan, wah ini masih cara lama ya, nggak apa-apa ya. Justru dengan mengetahui cara seperti ini, nah kita bisa mereview ya. Oke, bisa mereview. Oh, seperti ini perbedaannya ketika digunakan iterasi yang versi awal, yakni looping yang berkaitan dengan deret, pola-pola karakter dan lainnya. Nah, lalu ada juga menggunakan misalkan list iterator sekarang ya. Bedanya apa? Otomatis akan butuh import lagi dia Java outer list iterator di sini, tipenya string, dan kita beri nama objeknya adalah list1 ya. Sama dengan list yang dari yang kode program yang di awal tadi, dot list iterator ya, list.size. Oke. List yang di sini sekali lagi merupakan dari list yang ada di sini ya. Oke. Sekali lagi array list, string list ini akan sering kita gunakan ya di contoh-contoh slide berikutnya. Oke. Nah, kalau misalkan bisa menggunakan hash previous atau hash next bisa ya. Kita akan coba mencacah dalam keadaan urutan terbalik ya, urutannya dari misalnya terbesar ke terkecil kayak gitu. List iterator string list1 sama dengan list.list iterator list.size ya. While list1 .hash previous ya memiliki sebelumnya, atau dia ngecek ada data sebelumnya, tipenya ini boolean, maka dia string str akan menampung list.1.previous tadi ya, baru ya system out print tampilkan tadi yang sudah disampaikan ya. Oke, sampai data paling pertama. Misalkan data yang ada 6, maka data ke-6 ditampilkan, data ke-5 ditampilkan, berikutnya data ke-4, data ke-3, data ke-2, data ke-1 ya, karena dia hash previous ya. Kalau untuk hash next beda lagi ya, setelah ini ada. Oke, nah ini dia contoh menggunakan using list iterator ya. Kita butuh list iteratornya, tipenya string, list1 sama dengan list iterator. Lalu using for each ya, system out print telusur dengan for each juga bisa. Nah, ini fitur baru di Java 8 yakni for each. Ini tanda seperti ini menandakan dia adalah komentar, tidak akan dieksekusi, dimana hanya sanggup untuk satu baris ini aja yang tidak akan dieksekusi. Dimana dia for each penulisannya list dot for each. Nah, perhatikan buka kurungnya ada di sini. Di dalamnya ada a ya, tanda panah di sini, buka kurung rawal, system out print a ya. Nah, titik koma seperti ini ya. Jadi dia akan dicacah semuanya ya. Sekali lagi ini menggunakan lambda expression, yakni fitur baru di Java 8 ya yang dikenalkan. Oke, for each seperti ini. Oke,
for each, list dot for each ya, a, system out println a ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk using for each remaining gimana? Masih sama, di sini ada system out print telusur for each remaining ya. Iterator string itr, contoh doang, sama dengan list. Nah, list yang dari sebelumnya dot iterator. Iterator di sini tadi dot for each remaining. Nah, masih sama di sini dia. Oke. Kalau yang tadi kita langsung gunakan list dot for each. Nah, yang berikutnya kita gunakan dari iterator ya, dari interface-nya kayak gitu. Dia akan mencacah semuanya seperti ini. Masih sama, masih menggunakan lambda expression. Oke, lanjut. Banyak yang baru-baru barusan. Selain perulangan iteratif, rekursif, ini ada juga perulangan ya, menggunakan pustaka yang ada di Java ya. Sangat mantap dan sangat disarankan teman-teman semua untuk tetap semangat ya, mengulang-ulang lagi. Karena ketika diulang, ketika kita pertama kali membacanya bingung, itu pertandanya bagus ya, pertanda baik bahwa otak kita sedang menerima, sedang bekerja ya. Nah, dan sering-sering minum air putih ya, atau mungkin makan coklat yang manis-manis agar suplemen kondisi tubuh kita tetap fit. Oke, kita lanjut ya, contoh. Nah, ini ada contoh, misalkan kita mendeklarasikan tipe kelas baru ya, misalnya public class mahasiswa. Oke, nah secara tidak langsung kita akan memperkenalkan contoh real implementasi dari konsep pemrograman berorientasi objek yang pertama, yakni namanya enkapsulasi ya. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan apa itu enkapsulasi. Nah, di enkapsulasi di sini nanti akan ada kaitannya dengan diagram kelas. Diagram kelas ini merupakan pemodelan ya, objek yang ada di sekeliling kita ke dunia komputasi, sehingga bisa kita bentuk dia. Seperti apa sih kode programnya ya? Bisa nggak nanti direlasikan? Apakah dia bisa kita generalkan ya? Contoh, di suatu kelas mahasiswa memiliki di sini dia variabel global atau atribut ya, atau field name ya, nama, usia, email ya, mobile, jurusan dan lain sebagainya, tinggi badan ya, alamat, nomor HP mungkin ya. Nah, kita tiga dulu ya, kita tiga atribut dulu, integer name, string nama, integer usia. Lalu mahasiswa ini adalah merupakan konstruktor, perhatikan namanya sama, namanya sama, integer name, string nama, integer usia. Nah, gini ya. This.name sama dengan name. Nah, this di sini untuk menegaskan bahwa name yang dimaksud ini merupakan dari atribut ya, sama dengan name dari parameter. Nah, gini ya. This.nama sama dengan nama, this.usia sama dengan usia ya. Nah, di sini diperlukan untuk penegasan ketika parameter yang ada pada metode itu memiliki nama yang sama dengan atribut ya. Dan sebaiknya menyusun atribut ya atau kelas. Nah, ini harus kita perhatikan di sini, ini penting dia ya. Pertama, misalkan nama kelas diawali huruf kapital. Nah, gitu ya. Kalau ada dua, misalkan mahasiswa informatika, maka M huruf kapital, dan informatika I yang pertama itu huruf kapital, menandakan dia tipe kelas ya. Sedangkan atribut ya, objek dan nama metode, function atau prosedur kita awali dengan huruf kecil ya. Nah, di sini juga ada indentasi, ada jarak ya, agak sedikit ke kanan. Oke. Nah, ini penting terutama teman-teman yang ingin belajar bahasa Python ya. Nah, ini indentasi namanya, ini untuk merapihkan, penting ya, karena ketika rapi seperti ini kita bacanya juga enak ya, dan dibaca oleh developer yang lain atau teman-teman yang lain mudah. Bahkan pembuatan atau deklarasi nama variabel pun, nama kelas pun yang representatif ya, bukan tidak boleh, misalkan public class X, nah, integer A, string B, integer C. Nah, ini bisa cepat lupa ya.
kita akan menyusun jelas aja public class mahasiswa ya, integer name, string nama, integer usia, misalkan string mobile, string alamat, dan lain sebagainya ya. Oke, setelah menyusun seperti ini, kita akan panggil ya di kelas utama ya. Nah, ini juga sama antara kelas mahasiswa yang barusan dan kelas utama, ini ada sesuatu ya. Kita sebut dengan relasi. Nama relasinya komposisi. Nanti akan kita kita bahas di slide next ya, tentang pemrograman berorientasi objek. Oke, sekali lagi awali dari yang sederhana agar kita mengerti ya, memiliki menyusun benang-benang merah sehingga jelas nanti. Oke, import masih sama, public class utama, public static void main. Nah, cara deklarasinya mahasiswa pertama new mahasiswa. Oke, misalkan name-nya ini, namanya dan usianya misalkan 24. Mahasiswa kedua sama new mahasiswa, ini ketiga maaf ya. Ini mahasiswa ketiga. Oke. Oke, ada kekeliruan. Ini ya, mahasiswa ketiga ya. Ini yang dimaksud ya. Mahasiswa ketiga, new mahasiswa. Oke. Array list mahasiswa. Nah, sekarang tipenya mahasiswa, bukan lagi string ya. Yang kita maksud tadi ya, sama dengan new array list mahasiswa ya. Nah, A1 ini dia di sini A1 add student pertama, add student kedua, add student ketiga ya. Tambahkan objeknya. Objek itu apa? Mirip seperti variabel, cuma dia karena lebih dinamis ya, bisa akses kemana-kemana, menyesuaikan dengan modifiernya ya. Lalu kita panggil juga iterator itr sama dengan al ya. Al di sini dot iterator. While ya, itr dot has next, ini ascending, mahasiswa st sama dengan mahasiswa itr dot next. Nah, mahasiswa yang di sini dia hanya untuk menegaskan ya, namanya casting ya, penegasan dia ya, bahwa itr dot next ini dia diambil mahasiswa. Apakah boleh kita ganti dengan objek? Untuk seperti itu tunggu dulu ya, bukan nggak boleh. Ada saatnya saat kita mendeklarasikannya nanti ya. Mahasiswa st new mahasiswa sama system out println. Nah, st dot name, st dot nama, st dot usia ya. Dimana incrementnya ini sudah meliputi ya dot next ini ya. Jadi kalau kita pelajari inilah ya, yang di pustaka itu lebih simple ya. Tapi kita bukan berarti ngapain ribet-ribet kemarin pelajari, karena untuk tahu oh begitu cara membuat array list versi kita sendiri ya. Oke, masih sanggup ya, kita lanjut ya. Ini sebenarnya banyak contoh-contoh yang lainnya. Dengan tipe data double ya, harus kita collection.sort mungkin ya. Kalau collection.sort sudah pernah kita bahas di slide sebelumnya tentang searching dan sorting ya. Nah, lalu ada juga IO in file ya, input output pada file ya di sini. Nah, kalau yang sebelumnya input output menggunakan parameters, buffer reader, scanner, sekarang kita menggunakan file ya. Bagaimana menuliskan ke file dan bagaimana membaca atau mencetak dari file ya. Contoh sekarang untuk menuliskan ke file, nah kita perlu juga di sini ada try, ada exception ya. Pernah kita bahas juga harus menyertakan exception kalau IO di sini ya. Exceptionnya adalah IO exception ya. Oke, karena itu kita tulis di sini try ya. Bisa nggak menggunakan public static void main string argument throws IO exception? Bisa saja ya. Oke, satu persatu. Ini yang untuk serialization ya. File output stream. Nah, ini tipe kelasnya. FOS sama dengan new file output stream ya. Ini nama filenya apa nanti yang akan kecetak ya. Boleh nggak .notepad? Boleh. Berarti .txt silahkan ya. Dia disimpan di mana? Otomatis
bisa kita pilih ya, system.class-nya tuh mengacu ke mana. Lalu object output stream, sama dengan new object output stream ya, VOS ini yang dimaksud. Object oriented stream tadi dot write object list. Nah, list yang paling awal pertama kali kita bikin ya. Lalu jangan lupa VOS.close, ini penting. OS.close ya, ini juga penting. Oke, sangat simple, sederhana ya. Hanya memanggil-manggil saja di sini. File output, object output stream. Sedangkan untuk dia menuliskan ke file, membaca dari file, maka gimana? Maka kita bilang di sini file input stream fish sama dengan new file input stream ya, nama filenya apa? Object input stream ice sama dengan new object input stream fish ya. Array list list x yang baru nih, penegasan ya, casting array list ya, ice.read object, kita membaca dari filenya tadi ya. System out print dan list x. Nah ini, oke. Ini catch kalau terjadi sesuatu, misalkan filenya tidak bisa dicari atau salah alamat ya, salah tidak ada file lah misalkan ya. Ini. Oke, ini untuk IO in file ya. Jadi ini ya sudah kebuka ya. Bagaimana IO di internet, misalkan kita bikin parsing ya, atau mungkin bikin client server sederhana atau bikin chatting ya, bisa ya, tapi kita awali yang sederhana dulu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya. Oke, ada lagi pertanyaan ya, question and answer yang pertama ya, ini juga penting. Misal ada lebih dari satu array list yang dibuat ya, list A, list B, list C dan sebagainya ya. Adakah metode untuk bisa melakukan penambahan data semua yang semula dari data array list A ditampung di array list A, langsung kita akan ambil ke list B ya. Bahkan di list B nya pun ditaruh di sekian mana gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ada di slide list umum ya, apakah yang lengkap? Nah itu ada di sini. Bisa gunakan metode add all atau add all yang kedua ya, overloadingnya. Dia butuh integer index dan apa tipe arrays yang dimaksud ya. Contohnya seperti ini. Array list string A1 ya, new array list ya, A1 Ahmad Rafif Gina ditambahkan. Lalu ada array list A13 ya, new array list string A13 add Jaka, A1 yang sudah kita buat di sini add all A13 ya. Terus sama masih ini dia A13 add Rahul, tambahkan data lagi ya. Nah ketika ada A1.add all ya di indeks ke 1 A13, nah maka seperti apa hasilnya? Nah ini beda lagi ya. Ini kegunaannya ya. Jadi kejawab semua pertanyaan yang ini ada di slide-slide sebelumnya, jadi berkaitan ya. Oke ya, ini solusinya seperti ini. Array list kita bikin dulu yang A1, dia nambahkan. Lalu ada array list yang baru lagi, ketika ditambahkan ke yang 3. Nah A1 add all A3 ya, di A3 baru 1 ya si Jaka. Ketika ditambah lagi si Rahul, gimana di A1? Nah oke, ini seru ya belajar seperti ini. Oke, tugas ya pelajari aja cara kerja I/O pada file notepad ya. Cek lagi ada database dan pada internet ya. Search aja di Google. Misalkan dibuat di Java seperti apa sih? Susahkah atau gimana itu ya? Oke, ini hanya untuk men-trigger lagi, menstimulus biar oh ini loh yang kemarin itu ya. Nah, lalu tugas berikutnya pelajari juga tentang hierarki kelas tipe generik. Nah, oke. Bisa misalkan gigs4gigs.org atau dari Oracle documentation. Search aja di Google ya. Dari iterable, collection ya, di bawahnya ada list, set, queue, sorted set, banyak. Oke. Implementation class, nah, array list, linked list, vector, tree set, hash set. Nah, ini sangat banyak di sini ya.
Oke, ini untuk apa belajar seperti ini semua kan ya? Karena kalau kita ingin misalkan mendapat sertifikasi Oracle Certified Professional, nah ini sering ya ada juga pertanyaan-pertanyaannya seperti ini, dan kita bisa sudah bisa disebut praktisi ya, artinya bisa mengajarkan ke teman-teman yang lain, atau yang kedua bisa jasa kita dipakai mungkin di suatu software house butuh untuk pemahaman tentang ini ya, tentang hierarki ini atau mungkin implementasinya. Oke, selamat mempelajari kembali, semangat ya, we can do it. Ingat, share ya materi-materi ini ke teman-teman agar semakin ngoding ya. Kita viralkan, kita viruskan gemar mengoding. Nah, gitu ya, hal yang baik. Dan jangan lupa subscribe, like, komen ya, penting ya. Untuk keberlanjutan agar kami tetap membuat kalian senang mengoding ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.